Menantu Super Han San Qian. Bab 6271, Nada yang sangat besar. Sejujurnya, apakah kau mengucapkan kata-kata ini untuk menakut-nakuti kami? Tetua itu tertawa dingin. Apakah kau benar-benar berpikir kami di sini untuk dipukuli? Bahkan jika memang begitu, apa gunanya mengucapkan kata-kata ini? Kami di sini, bukan. Tetua itu dan yang lainnya tahu bahwa Han San Qian tidak memiliki siapapun di pihaknya, dan mereka juga tahu bahwa mereka jelas-jelas mencoba menjadi misterius dengan mengucapkan kata-kata ini. Mereka bahkan tidak memiliki siapapun, yang berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan. Belum lagi menghadapi mereka dalam kondisi kesehatan penuh mereka sekarang, mereka jelas bukan lawan bahkan ketika mereka lemah sebelumnya. Menakut-nakutimu. Apakah kau lupa betapa menyedihkannya dirimu ketika dipukuli sebelumnya? Kami bahkan tidak perlu memanggil pelaut kami. Kakak tertuaku dan Kuer saja bisa menghajar kalian semua sampai berkeping-keping. Kura-kura tua itu berkata dengan nada meremehkan. Lumayan, apakah kau masih ingin mencoba? Kebetulan saja aku telah berlatih beberapa metode baru selama 2 hari ini, dan aku khawatir tidak dapat menemukan seorang pun untuk berlatih. Jika kau tertarik, kau bisa datang dan mencobanya. Kuer juga berkata sambil mengangkat tangannya. Dia dalam posisi bertarung yang lengkap, dan ditambah dengan penindasan pria berpakaian hitam oleh Han San Qian sebelumnya, wajahnya yang dingin dan mengangkat tangannya lebih efektif daripada kata-kata kura-kura tua itu. Meskipun beberapa pria berpakaian hitam telah pulih dari luka dan kultivasi mereka, mereka tidak bisa menahan rasa takut ketika mereka melihat Kuer. Kamu dan Han San Qian memang ganas dan ganas. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang ini. Tapi, seberapa ganasnya kamu? Apakah kamu lebih ganas dari puluhan ribu pasukan kami? Kami secara tidak sengaja melancarkan serangan balik dan penyergapan di awal, dan kami memang menderita kerugian besar. Itu bahkan menjadi salah satu alasan utama kami mundur, tetapi apakah kamu pikir kamu benar-benar menang? Bagi kami, kamu sebenarnya bukan apa-apa. Selain itu, kami di sini untuk melawan serangan balik dan penyergapanmu hari ini, jadi izinkan saya mengingatkanmu bahwa beberapa orangmu jelas tidak cukup bagi kami untuk bertarung, dan kami sudah siap. Yaitu, jika kau benar-benar ingin bisa menciptakan percikan api bersama kami, sebaiknya kau biarkan pelautmu keluar untuk membantumu. Kalau tidak, ketika beberapa orang berbicara sampai di titik ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Kura-kura tua itu ingin berbicara tepat waktu untuk membalas, tetapi langsung dihentikan oleh Han San Qian. Sepertinya kamu tahu bahwa para pelaut kita sudah tidak ada di sini lagi. Han San Qian bukanlah orang bodoh. Dia pada dasarnya dapat memahami apa yang dimaksud pihak lain setelah beberapa patah kata. Selain ekspresi pihak lain tadi, Han San Qian pada dasarnya dapat menebak bahwa mereka sudah mengetahui situasi di pihak mereka dan telah bersiap dengan baik. Han San Qian, kamu tidak bodoh. Sulong tertawa dingin. Aku ceroboh. Meskipun aku tahu bahwa para pelaut telah dipindahkan, kamu pasti memiliki informasi tentang hal itu. Namun, mengingat bahwa kalian pada dasarnya telah terbunuh dan terluka, bahkan jika kamu tahu bahwa pertahanan internal kita kosong dalam waktu singkat, sulit untuk mengatur pasukan yang efektif untuk mengepung dan menekan kita. Tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar datang. Tetapi bahkan jika aku melewatkannya, kedatanganmu hari ini tidak ada artinya. Han San Qian berkata dengan dingin, hanya dalam 2 hari, orang-orangmu yang terluka masih penuh dengan kam, tetapi kekuatan kami telah meningkat pesat. Setelah kata-kata itu jatuh, Guai Niu dan yang lainnya tidak membuang-buang kata, dan mereka semua menggunakan ki internal mereka. Semua orang melepaskan ki super kuat di tubuh mereka sekaligus. Momentum tiba-tiba meningkat, dan tekanannya penuh. Meskipun Sulong dan yang lainnya telah bersiap, mereka tidak menyangka Han San Qian dan orang-orangnya dapat meningkatkan kultivasi dan kemampuan mereka begitu cepat, dan mereka jelas terkejut. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa meningkatkan kultivasimu begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Apakah kamu berpura-pura? Kamu ingin menakut-nakuti kami dengan ini? Mengapa? Apakah kalian semua bertingkah seperti kucing yang dapat menggembungkan wajah mereka dan berpura-pura menjadi harimau? Bab 6272, berpura-pura menjadi harimau.
Meskipun mereka mengumpat dengan keras, Sulong dan gerombolannya juga mengakui bahwa mereka sedikit takut. Terutama burung pipit, kura-kura tua, dan banteng aneh, karena ketiga orang ini semuanya berada di level jenderal dalam pertempuran asli. Oleh karena itu, mereka paling mengenal ketiga orang ini. Tentu saja, kesan itu paling dalam. Tetapi sekarang melihat ke belakang, kultivasi ketiga orang ini jelas jauh lebih kuat daripada ketika mereka bertarung 2 hari yang lalu, yang benar-benar luar biasa. Sudah diketahui bahwa semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin ia akan meningkat di masa depan, karena tahap kecil pada saat itu mungkin setara dengan puluhan atau bahkan ratusan tahap pengalaman orang-orang tingkat rendah. Tetapi bahkan para master seperti itu, hanya dalam 2 hari, perubahan mereka sangat besar, pada dasarnya. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa orang-orang ini telah meningkatkan kultivasi mereka setidaknya 1 tingkat. Ini benar-benar mengerikan. Dan kedua wanita itu. Tetua keempat menatap Lian Hua dan Xiaonu dengan dingin. Jelas, mereka juga menargetkan kedua wanita itu. Ketika kami mengejar mereka, mereka hampir tidak memiliki kultivasi. Meskipun wanita itu memiliki sedikit, itu pada dasarnya dapat diabaikan. Tetapi, Hall Master, lihatlah mereka sekarang. Setelah mendengar kata-kata tetua keempat, semua orang dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke dua wanita itu, Lian Hua dan Xiaonu, dan mengerutkan kening sejenak. Saya telah melihat kedua wanita ini di medan perang. Pada saat itu, mereka pada dasarnya bahkan tidak dapat pergi ke medan perang, tetapi sekarang. Melalui deteksi kasar kultivasi mereka, bahkan orang kuat seperti Sulong berpikir bahwa kedua wanita ini mungkin bukan lawannya, tetapi mereka jelas tidak begitu mudah untuk dihadapi. Namun, dia sudah menjadi master yang telah berlatih selama beberapa dekade, dan lawannya hanya berlatih selama 2 hari. Ini tentu saja tidak mungkin karena kedua wanita ini berbakat. Jika mereka benar-benar berbakat, dengan kondisi di desa mereka, meskipun mereka tidak dapat menjadi sangat kuat, setidaknya mereka tidak seharusnya berada dalam kondisi yang biasa-biasa saja ini, terutama salah satu dari mereka tidak memiliki sedikit pun dasar untuk kultivasi. Selain itu, semua orang di tempat kejadian dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Setelah semua hal ini disatukan, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, yaitu, ini semua pasti berkat Han San Qian. Dengan kata lain, Han San Qianlah yang membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Memikirkan hal ini, Sulong merasa ngeri sejenak. Han San Qian, tampaknya kultivasi mereka telah meningkat, dan itu semua berkat bantuanmu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, Han San Qian, tidak hanya sangat mampu dalam pertempuran satu prajurit, tetapi juga dalam memimpin orang. Orang-orang tidak berani meremehkanmu. Sulong diam-diam mengagumi, untunglah kita tidak membuang banyak waktu, jika tidak, jika kamu punya lebih banyak waktu, kamu mungkin telah menciptakan beberapa raja. Yang disebut raja secara alami adalah seorang master top yang dapat berdiri sendiri, seperti raksasa, dan seperti dewa, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Han San Qian tersenyum tipis, kamu memiliki beberapa penglihatan, aku melihatnya sekilas. Sulong tersenyum dingin, jika kamu salah satu dari kami, kamu memiliki keterampilan seperti itu akan menjadi hal yang baik, tetapi sayangnya, kamu adalah musuh kami, jadi, bagi kami, kamu hanya memiliki satu cara untuk memilih. Itu adalah kematian. Sulong tahu betul bahwa Han San Qian, yang bisa melatih bakat seperti ini, tidak bisa bertahan lama. Semakin lama musuh seperti itu ditahan, semakin besar kerusakan yang akan mereka alami. Dia bisa melatih lebih banyak raksasa dan terus-menerus menjadi ancaman besar bagi mereka. Oleh karena itu, orang ini harus dibunuh sesegera mungkin. Terima kasih telah memberi tahu kami bahwa kamu memiliki kemampuan ini. Apakah kamu pikir kamu bisa menakut-nakuti kami dengan mengatakan ini? Aku tidak takut untuk mengatakan bahwa kamu terlalu naif. Kamu sama sekali tidak bisa menakut-nakuti kami. Sebaliknya, kamu membuat kami merasa sangat gembira, karena jika kamu bisa melatih orang dengan cara ini, itu berarti kamu pasti memiliki beberapa metode yang sangat kuat di tanganmu. Jika kami membunuhmu, barang-barang ini akan menjadi milik kami. Begitu Sulong selesai berbicara, Tetua Agung memimpin dan berteriak, bunuh Han San Qian dan ambil barang-barangnya. Kami jamin semua orang bisa belajar.
Raungan. Bab 6273, benar-benar tak terkalahkan. Dengan teriakan tetua agung, semua orang berpakaian hitam begitu bersemangat hingga mereka hampir meledak. Dari sudut pandang tertentu, peningkatan tiba-tiba tingkat kultivasi geng sapi aneh merupakan ancaman besar bagi orang-orang berpakaian hitam, tetapi dari sudut pandang tertentu, itu juga merupakan godaan besar bagi orang-orang berpakaian hitam. Membunuh orang dan merampok barang, siapa yang bisa menghentikan keserakahan mereka jika mereka bisa mendapatkan hal-hal seperti itu? Melihat momentum anak buahnya, Sulong tersenyum sinis, Han San Qian, kematianmu akan segera tiba. Semua jenderal, dengarkan perintahku. Ho! Semua orang menjawab serempak, dan mereka sangat kuat untuk sementara waktu. Ikuti aku untuk menyerang, tangkap Han San Qian, dan rebut keterampilan sihir. Bunuh! Dengan perintah Sulong, yang dipimpin oleh Sulong dan yang lainnya, semua orang berpakaian hitam langsung bergegas. Tiba-tiba, kerumunan itu mendidih, dan perang akan segera terjadi. Aku akan menjadi garda depan. Kuer akan terbang di udara untuk melawan, dan membantu dalam situasi keseluruhan. Ya! Kuer terbang langsung ke langit di atas area pemakaman. Area pemakaman itu sendiri sangat luas, cukup bagi Kuer untuk terbang di atasnya. Banteng aneh, kura-kura tua, kau tinggallah bersamaku dan bertindak sebagai sayap kiri dan kananku. Ya! Kui Niu dan Basia sama-sama binatang buas tingkat atas yang memiliki pertahanan. Tentu saja, jika mereka bertindak sebagai penjaga kiri dan kanan, mereka adalah sayap yang paling aman bagi Han San Qian. Lalu, bagaimana dengan kita? Lotus dan Xiao Nu tidak diberi tugas apapun. Dalam kekacauan dan pengepungan, mereka jelas sedikit panik untuk sementara waktu. Meskipun kalian berdua telah membuat beberapa kemajuan setelah 2 hari pelatihan, situasi pertempuran seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat kalian tangani. Kau tetaplah di belakangku, atau bertindak sebagai pendukung bagi Kui Niu dan Basia. Lotus masih baik-baik saja, masalah utamanya adalah Xiao Nu. Meskipun kultivasi mereka cukup untuk menghadapi beberapa serangan dari pria berpakaian hitam, Xiao Nu harus mempertimbangkan bahwa dia hanyalah seorang gadis desa. Oleh karena itu, dia mungkin tidak dapat beradaptasi untuk membunuh orang untuk sementara waktu, bahkan jika dia dapat membunuh ayam atau semacamnya. Pengalaman-pengalaman ini perlu diakumulasikan, dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan diri. Namun, sekarang, jelas saja tidak cukup bagi Xiao Nu untuk berlatih. Dikepung langsung oleh musuh seperti ini hanyalah perjuangan hidup dan mati. Pertempuran sudah siap. Sekarang mereka tidak peduli siapa yang setuju atau tidak, dan siapa yang tidak siap atau tidak. Ini adalah yang terbaik yang dapat dipikirkan Han San Qian saat ini, pengerahan pasukan yang aman. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit dalam sekejap. Sulong secara pribadi turun ke lapangan, bekerja sama dengan 3 utusan khusus dan 2 tetua, dan benar-benar menekan Han San Qian dengan gila-gilaan. Mereka tahu betul kekuatan Han San Qian, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi membiarkan Han San Qian menekan mereka begitu saja. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Han San Qian, mereka harus menekan Han San Qian. Jika tidak, begitu situasinya berubah, mereka akan menjadi satu-satunya yang menderita. Metode ini sebenarnya berhasil dan efektif. Menghadapi serangan gabungan dari 6 tuan, Han San Qian dalam pertahanan pasif dan tidak dapat menyebabkan kerusakan yang kuat pada mereka untuk sementara waktu. Meskipun penjaga kiri dan kanan Kui Niu dan penyu tua sangat kuat dan dapat membuat Han San Qian bebas khawatir, mereka hanya dapat memberikan perlindungan jangka pendek ini untuk pasukan kiri dan kanan Han San Qian. Ada terlalu banyak orang berpakaian hitam. Pukulan acak dapat membunuh seorang master. Terlebih lagi, para master seperti Han San Qian jumlahnya terlalu tua. Untungnya, ada Kuer, yang berada pada puncak komando yang mutlak. Dia telah menerima bimbingan paling banyak dari Han San Qian dan menyerap energi yang paling banyak di malam hari. Kekuatan tempurnya berada di luar grafik. Setelah menduduki titik tinggi di udara, dia lebih seperti petarung super, mengebom yang berikutnya secara langsung. Berdasarkan hal ini, tekanan di bawah Han San Qian dan yang lainnya tidak begitu besar untuk sementara waktu, dan mereka dapat tetap tak terkalahkan dalam waktu singkat.
Namun, perbedaan jumlah orang terlalu besar, dan Han Sanqian tidak memiliki keuntungan apapun dalam situasi pertempuran. Oleh karena itu, saat ini, dia hanya bertahan dengan pas-pasan. Begitu waktu berlarut-larut untuk waktu yang lama, Han Sanqian dan kelompoknya pasti akan terkubur di sini. Han Sanqian sendiri pasti dapat berlarut-larut untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, kultivasinya cukup dalam, dan dia memiliki keterampilan sihir tingkat bak dari Taiksu. Tetapi banteng aneh dan kura-kura tua itu jelas tidak mampu melakukan ini. Tiga binatang purba itu hanya bisa bertahan paling lama 1 atau 2 jam. Oleh karena itu, perubahan harus dilakukan tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bab 6274, Melarikan Diri. Kura-kura tua. Han Sanqian menghalangi Sulong dan yang lainnya dengan satu tangan, dan dengan cepat menoleh ke samping ke kura-kura tua di sampingnya dan berteriak pelan. Kura-kura tua itu bergegas maju, membela Han Sanqian dari segala arah, dan mendekati Han Sanqian. "Kakak, apa yang kau ingin aku lakukan? Kita tidak bisa melawan sekelompok orang seperti ini. Kau, sapi aneh, dan burung pipit tidak bisa bertahan lama. Semakin jauh kita melangkah, semakin kita tidak bisa mengakhirinya. Energi akan terus terkuras, dan tentu saja situasinya akan menjadi lebih buruk bagi Han Sanqian dan yang lainnya." "Kakak, aku juga tahu itu, tetapi masalahnya adalah kita tidak punya solusi bagus lainnya sekarang. Lihat keluar, semuanya penuh sesak dengan orang-orang berpakaian hitam. Kurasa jalan keluarnya hampir terhalang oleh anjing-anjing ini. Bahkan jika kita ingin menerobos, aku khawatir kita tidak bisa menerobos. Lagi pula, para pelaut sudah kembali ke istana air. Bahkan jika mengirim pesan untuk meminta mereka datang mendukung kita sekarang, mungkin mereka baru akan tiba besok malam. Sudah terlambat. Para pelaut perlu istirahat malam ini, jadi mustahil bagi mereka untuk mendukung kita malam ini. Mereka harus berangkat paling cepat besok. Namun, jika mereka bergegas dari sana, waktu yang dihabiskan di jalan mungkin akan membuat mereka tiba di sini sangat larut. Dan dengan waktu yang begitu lama, Han Sanqian dan yang lainnya pasti sudah lama meninggal. Haruskah kita bertahan sebentar? Sekarang sudah malam. Kurasa sudah hampir waktunya bagi orang-orang ini untuk beristirahat. Ide kura-kura tua itu tidak buruk, tetapi berdasarkan pengalaman masa lalu, butuh waktu sekitar setengah jam bagi orang-orang ini untuk masuk ke bawah tanah. Namun masalahnya adalah Han Sanqian merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Lihat, orang-orang ini datang dari jauh untuk membalas dendam pada kita. Tidakkah menurutmu itu aneh? Kakak, apa maksudmu? Tidak bisakah mereka tahu waktu? Mereka juga harus tahu bahwa sudah hampir waktunya bagi mereka untuk beristirahat. Jika mereka tahu, mengapa mereka datang menyerang kita sekarang? Lagi pula, mereka tidak bisa bertarung lama, kan? Mengetahui hal ini, tetapi masih melakukan ini, bukankah itu sama saja dengan memberi tahu musuh? Aku dapat memanfaatkan waktu ini untuk menyelesaikan krisis lagi dan membuat pengaturan yang tepat. Dengan cara seperti ini, musuh sudah melakukan ini sejak lama, tetapi itu sama saja dengan tidak melakukan apa-apa. Apakah mereka begitu bodoh? Han Sanqian benar-benar tidak mempercayainya. Mungkin, kelompok orang ini hanya sedikit ceroboh. Mereka yakin bahwa mereka memiliki begitu banyak orang dan itu lebih dari cukup untuk menghadapi beberapa dari kita saja, jadi mereka langsung melancarkan serangan terhadap kita. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Jika ini adalah pertama kalinya kedua belah pihak bertarung, maka kemungkinan ini ada. Karena mereka tidak tahu keefektifan pertempuran mereka sendiri, mereka hanya berpikir bahwa mereka kuat dan berkuasa, jadi mereka secara alami sangat percaya diri. Sayangnya, saya pernah bertarung dengan mereka sebelumnya, dan saya mengalahkan mereka dengan satu prajurit. Oleh karena itu, mengetahui kekuatan mereka yang mengerikan, musuh tidak dapat menundanya begitu lama. Selain itu, mereka sendiri telah menderita kerugian dari Han Sanqian, jadi mereka telah mencapai tahap di mana mereka tidak mampu untuk kalah, dan tentu saja lebih mustahil untuk bertarung dengan ceroboh. Tidakkah menurutmu mereka berbeda kali ini dan terakhir kali? Han Sanqian bertanya. Kura-kura tua itu mengangguk, rasanya sedikit berbeda. Bukan saja mereka tidak terluka, tetapi kekuatan bertarung mereka bahkan lebih ganas dari sebelumnya.
Kurasa, jika aku tidak ikut serta dalam pertempuran melawan mereka, aku bahkan akan menduga bahwa orang-orang ini adalah prajurit elit yang telah dibesarkan selama bertahun-tahun dan keluar untuk melawan kita untuk pertama kalinya. Han Sanqian juga memiliki perasaan ini, dan dia sama sekali tidak salah. Kekuatan bertarung orang-orang ini sangat mengerikan. Saudaraku, kamu dapat membantu sekelompok dari kami meningkatkan kultivasi dan kekuatan kami. Bajingan ini tidak dapat memiliki keterampilan unik yang dapat dengan cepat membantu anak buahnya pulih dan meningkat. Sebuah kata membangunkan si pemimpi, dan Han Sanqian tiba-tiba mengerti mengapa sekelompok orang ini tiba-tiba menjadi begitu ganas, dan tiba-tiba mengerti mengapa sekelompok orang ini kembali dalam waktu yang begitu singkat, dan memilih untuk menyerangnya pada waktu seperti itu di malam hari. Mereka percaya diri, dan bahkan secara terbuka memprovokasi dia. Jadi begitulah, aku mengerti, kamu pergi dan tukarkan banteng aneh itu untukku, aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Han Sanqian memerintahkan dengan suara dingin. Kura-kura tua itu segera menerima perintah itu. Bab 6275, kamu tidak bisa memukulku. Dia hanya menoleh ke samping dan memukul mundur beberapa pria berpakaian hitam yang menghalangi jalan, lalu membantu banteng aneh itu menahan pria berpakaian hitam yang menyerang. Bos sedang mencarimu, cepatlah pergi, aku akan bertahan di sini. Banteng aneh itu tidak bertanya lagi, dan memberi jalan bagi kura-kura tua untuk bertahan, sementara dia dengan paksa mendorong musuh-musuh itu sedikit demi sedikit, dan bergegas ke sisi Han Sanqian. Kakak, apa yang kamu inginkan? Aku hanya memperkirakan bahwa kita tidak bisa mengalahkan mereka, dan kita tidak bisa menerobos. Han Sanqian berkata dengan serius. Hati banteng aneh itu sedikit tenggelam, tetapi sedetik kemudian, wajahnya penuh dengan ketidakpedulian, tidak masalah, paling buruk, kita akan mati di sini. Bagaimanapun, kita saudara hanya bersumpah bahwa kita akan berbagi kebahagiaan dan kesulitan. Aku sudah tinggal di sini sendirian selama entah berapa tahun, aku bosan. Jika kamu mati bersamaku, setidaknya aku akan memiliki teman setelah aku mati, yang jauh lebih baik daripada sekarang. Perkataan sapi tua itu tidak hanya menghibur Han Sanqian, tetapi juga mengandung banyak kebenaran. Sekarang tampaknya memang lebih baik mati daripada hidup sendirian di sini. Pergilah ke neraka, kamu seorang pria lajang, tentu saja kamu akan mati dan selesai dengan itu, tetapi aku berbeda darimu, aku punya istri dan seorang putri, aku tidak ingin mati di tempat yang rusak ini. Sapi jantan aneh itu jelas tercengang, dan dia mungkin tidak pernah mengira bahwa pengakuannya yang penuh gairah akan disiram dengan baskom berisi air dingin oleh Han Sanqian. Kita semua harus bertahan hidup. Kata Han Sanqian. Bertahan hidup. Tetapi saudara, kamu juga mengatakan bahwa kita tidak dapat mengalahkan mereka sama sekali, dan tidak ada cara. Han Sanqian tersenyum, memang tidak mungkin untuk terbang ke langit, tetapi bersembunyi di bawah tanah adalah mungkin. Ketika dia pertama kali memasuki kuburan, Han Sanqian tahu bahwa lokasi saat ini sebenarnya hanyalah ruang atas di kuburan. Rumah kecil yang ada di atas kepalanya itu pun juga sudah terhubung dengan lubang ventilasi, dan walaupun letak kuburan tempat dia berada itu bisa saja terhubung langsung dengan luar, sehingga terlihat seperti lapisan paling bawah, namun nyatanya menurut penghakiman sebelumnya, itu tetap saja termasuk ke dalam lapisan paling atas. Oleh karena itu, cara terbaik dan satu-satunya untuk menyelesaikan krisis adalah dengan masuk lebih dalam ke kuburan. Tetapi saudara, meskipun kita memang berencana untuk turun, Anda juga mengatakan bahwa di bawah sana sangat berbahaya, dan kita mungkin akan lolos dari kematian. Jika kita turun sekarang, kita akan diikuti oleh orang-orang berpakaian hitam ini. Bukankah ini membuat situasi kita semakin berbahaya? Pada saat itu, kita tidak hanya harus menghadapi bahaya di bawah, tetapi juga harus menghadapi mereka. Apakah Anda pikir Anda tidak cukup cepat mati? Guainiu benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Han Sanqian. Ini belum cukup bahaya, dan ia harus menambahkan satu lagi pada dirinya sendiri. Ini hanyalah bunuh diri. Han Sanqian tersenyum tipis dan berkata, dasar bodoh, pernyataan dan pendapat Anda hanyalah logika konvensional. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang memberitahu Anda bahwa bahaya di bawah tanah pasti terkait dengan orang-orang berpakaian hitam ini?
Katakan padaku, apakah ada kemungkinan bahwa bahaya di bawah tanah bukanlah musuh kita? Mereka dapat menyerang kita, dan mereka juga dapat menyerang orang-orang berpakaian hitam ini. Banteng aneh itu mengerutkan kening. Otaknya tidak secepat kura-kura tua itu, dan dia belum menyadari apa yang dimaksud Han Sanqian. Sampai beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu, ya Tuhan, kakak, maksudmu bahaya di bawah tanah itu bisa digunakan untuk melawan orang-orang berpakaian hitam, yang secara tidak langsung mengurangi bahaya bagi kita. Benar sekali. Han Sanqian tersenyum dan mengangguk, secara komparatif, setelah kita masuk, jumlah mereka sangat banyak dan jumlah kita sangat sedikit, jadi area dan kebisingannya juga lebih kecil. Jika ada bahaya besar di bawah sana, kemungkinan menemukan mereka tentu akan lebih besar. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi, bukankah itu yang terbaik untuk kita? Ketika Guai Niu mendengar pengaturan ini, matanya berbinar, ya Tuhan, kakak, otakmu jauh lebih kecil dari otakku, tetapi jauh lebih berguna daripada otakku.